kita butuh paham dulu, ya. Masalah keuangan ini menjadi isu yang sering menjadi konflik nggak di antara Anda dan dia? Ya, apa sih ciri ketika masalah ini berulang loh? Artinya masalah keuangan sudah menjadi perbedaan tentang value yang kita miliki tentang uang. Jadi, apa sih pandangan pasangan tentang keuangan? Apa sih pandangan Anda tentang keuangan? Bagaimana cara membahasnya pertama kali? Ya, tentu nggak mudah karena uang dianggap area personal atau private. Itu sebab pakai teknik untuk bicara tentang keuangan sama pasangan. Nah, kalau saya boleh gambarkan, ya, bahwa bicara tentang uang itu masuk ke ranah yang cukup pribadi sifatnya, bahkan sangat personal. Bukan area yang sehari-hari kita bahas dalam diskusi-diskusi yang berkaitan dengan fakta-fakta harian. Misalnya kalau kita ngobrol tentang, ya pasang udah makan belum? Ya, atau panas ya belakangan ini ya cuacanya ya misalnya. Ini kan obrolan-obrolan sifatnya faktual. Nah, sementara bicara tentang keuangan, levelnya tuh mendalam. Ya, opini pasangan tentang uang, penghayatan personalnya tentang uang terkait masa lalunya bersama kedua orang tua. Apakah bagi keluarga mereka uang itu betul-betul memiliki value seperti apa adanya uang, atau uang sebetulnya sudah punya value tersendiri. Uang dikaitkan dengan power atau kekuasaan, uang dikaitkan dengan pride, gengsi, uang dikaitkan dengan perasaan diri berharga. Nah, seringkali ya penghayatan individu tentang uang itu sudah berubah ke dalam bentuk-bentuk penghayatan yang melibatkan aspek emosional nih. Jadi di dalam sini sehingga tak mudah untuk dibahas secara gamblang. Jadi untuk sampai ke level mendalam ini, apa yang bisa kita lakukan? Seberapa dekat kita sama pasangan? Kalau kita nggak terlalu dekat sama pasangan, obrolannya jarang menyentuh ranah emosional, jarang menyentuh ranah penghayatan si pasangan tentang keluarganya di masa lalu, di masa kecil, seberapa susah sih dia menghayati dirinya, seberapa berat sih beban bapak ibunya dulu dalam penghayatan dia di masa kanak-kanak. Kalau pasangan dan Anda nggak pernah terbiasa membahas penghayatan pasangan tentang pengalaman subjektifnya terkait uang dan finansial, akan sulit. Jadi caranya gimana dong Mbak Vera? Bertahap yuk. Yang pertama, ya biasakan untuk punya momen sama pasangan, momen berdua. Ya setiap hari. Ya setidaknya setengah jam ada deh berdua sama pasangan. Obrolannya apakah bisa langsung tentang uang? Nggak bisa. Kalau nggak terlalu dekat, nggak terbiasa untuk dekat, jangan langsung to the point ngobrol tentang uang, karena rasanya nggak nyaman dan seperti rasanya intrude, memasuki ranah pribadi gitu. Yang ada pasangan nanti defense, Anda pun mungkin nanti akan defense. Jadi bertahap kita lakukan, bareng-bareng aja dulu sama pasangan. Obrolannya seputar apa dong Mbak Vera? Yang hari-harian aja dulu, iya. Kemarin papa udah gajian, makasih lo ya dikirim ke mama gitu kan ya. Udah, itu dulu. Ya, beberapa hari kemudian ya ngobrol terus setiap hari hingga beberapa hari kemudian masuk ke level yang lebih personal ya. Kita perlu invest kemana ya gitu. Sayang kalau cuma dalam bentuk tabungan atau saving. Atau kita merasa bahwa keuangan kita seperti apa, ini opini. Jadi di level yang lebih dalam dari sekedar faktual, opini. Penghayatan pasangan, keuangan mereka adequate nggak jumlahnya. Jadi yang bermasalah dalam relationship itu bukan jumlah uang yang dibawa pulang loh ya. Jangan keliru. Yang jadi masalah dalam pernikahan bukan jumlah uang yang dibawa pulang. Jadi kalau dari risetnya mengatakan bahwa apakah semakin banyak jumlah uang yang diperoleh pasangan dalam pernikahan akan semakin bahagia pernikahannya? Enggak juga. Yang penting adalah jumlah yang dibawa pulang dihayati oleh suami dan istri sebagai jumlah yang cukup buat mereka. Nah, jadi dalam penghayatan kita ini cukup nggak nih gitu ya? Kalau nggak cukup, yang dimasalahkan bukan pasangannya, oh uang dari kamu kurang yang gitu, bukan. Kalau nggak cukup, gimana nih yang nggak tepat dari cara kita spending, dari cara kita membelanjakan uang kita. Jadi masalahnya bukan tentang jumlah uang yang dibawa pulang, tapi cara membelanjakannya. Penghayatan suami dan istri tentang bagaimana cara membelanjakan atau menggunakan uang mereka. Ya, nah kalau sudah sampai di level itu udah asik, baru nanti masuk ke dalam ya apa yang bikin kita
punya penghayatan bahwa kalau ada uang rasanya pengennya dihabisin melulu. Jadi makanya ada kebiasaan habis gajian selalu makan di luar rumah kalau weekend gitu. Makanya biaya weekend tuh besar sekali. Sabtu Minggu tuh menghabiskan kira-kira seperempat dana atau setengah dana dari gaji si individu atau gaji dalam keluarga gitu. Itu kan berat sebetulnya. Nah, jadi apa yang dibutuhkan sebetulnya dalam pengelolaan keuangan keluarga? Pengelolaan keuangannya adalah ya nggak pernah ada yang salah dengan pengelolaan keuangan. Semua pengelolaan bisa tepat. Bahkan Anda bisa berguru dengan pakar keuangan keluarga. Namun yang lebih penting dalam pernikahan adalah Anda saling sesuai, menghayati bahwa jumlah uang yang Anda miliki itu cukup. Kalau nggak cukup, Mbak, yuk kita bicarakan sama pasangan di mana ya cerobohnya kita, di mana ya nggak hati-hatinya kita dalam menggunakan sumber finansial yang kita punya. Kok sampai sebelum bulan berakhir dia udah habis gitu. Ya boro-boro mau ditabung di awal bulan. Nah, untuk sampai ke level obrolan lebih basic lagi. Ini dia, paham penghayatan pasangan waktu kecil dulu gimana ya. Apa yang bikin Anda atau pasangan kok cenderung suka banget belanja barang-barang yang branded. Padahal nggak terlalu dibutuhkan. Cuma keinginan aja. Oh artinya nilai uang sudah punya value yang setara dengan perasaan diri berharga, dengan self-esteem. Jadi, ya, Anda merasa bahwa kalau ada uang bisa ditukar dengan sesuatu yang bikin diri Anda berharga, yakni punya barang-barang bermerek. Atau, ya yang paling banyak nih pernah pada pasangan dari riset yang ada dalam beberapa buku-buku pernikahan dan keuangan adalah belanja kartu kredit dan belanja otomobil. Jadi belanja barang-barang otomobil gitu ya. Jadi nah ini nih yang jadi masalah kita. Ya, kita selalu mau punya gadget-gadget terbaru. Mobil juga kita selalu mau punya makin besar atau makin cepat gitu ya. Padahal dibutuhkan enggak? Atau sebetulnya Anda sedang membeli perasaan diri berharga, perasaan bahwa Anda kompeten, bahwa Anda berhasil, bahwa Anda punya status tertentu ya dengan barang-barang yang sifatnya material gitu. Ya, materialism acuannya jadinya. Nah, jadi obrolan di level ini akan ada ini. Nah, di sini. Iya ya, apa yang terjadi dengan masa kecil kita dulu? Kok sampai ingin banget membelanjakan keluarga besarnya itu uang dalam jumlah yang besar, ngasih liburan, ngasih naik haji, ngasih umroh berkali-kali, bila perlu yuk kita renov rumah papa mamanya. Jadi pokoknya gelontorin keuangan keluarga besar-besaran ke keluarga besar gitu misalnya. Padahal di keluarga sendiri istri, anak atau suami sebetulnya pas-pasan gitu ya. Tapi di keluarga besar tuh penting banget. Jangan-jangan Anda sedang mau membeli ya, kasih sayang dari orang tua, pengakuan dari orang tua, pengakuan dari kakak adik tentang Anda berhasil, bahwa Anda anak yang diakui, Anda anak yang hebat, karena jangan-jangan di masa kecil dulu Anda adalah anak yang ditolak gitu misalnya. Nah, penghayatan seperti ini yang butuh dibicarakan bersama pasangan. Jadi, bicara tentang keuangan bukan sekedar menyalahkan bahwa wah jumlah uang kita kecil nih, atau saling menyalahkan gaya hidup pasangan, wah cara spendingnya nggak tepat. Melainkan memahami apa yang bikin pasangan punya gaya hidup tertentu seperti yang dia miliki sekarang, sehingga cara penggunaan keuangannya tidak hati-hati dan nggak punya teknik atau sistem budgeting yang baik. Jadi nggak punya tabungan alias saving, nggak punya investasi, wah berat gitu.